فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. يحب ربنا ويرى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Aina putra? Kum. Berapa yang sudah kita ambil dari marfu'at? Dua. Terus apa saja? Fa'il. Nah, fa'il sama naibul fa'il. Kalau mau pakai ungkapan lain jangan berhenti di maf'ul, tapi apa? Al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluh. Tapi terlalu panjang. Lebih pendek apa tadi? Naibul fa'il. Ya. Baik. Dua yang telah kita ambil. Jelas. Untuk fa'il sendiri terbagi menjadi berapa jenis? Indaka Hanif. Fa'il terbagi menjadi berapa jenis? Dua, yaitu zahir dan mudmar. Baik. Coba berikan contoh fa'il yang berupa isim zahir. Qama Zaidun. Baik, jelas. Allah. Berikan contoh fa'il berupa isim dhamir kemudian di i'rab. Sudah Abdullah dua-duanya. Nah, lupa kalau ada dua Abdullah. Berarti pada tahu diri. Nah, menyadari dirinya Abdullah. Labak. Antum dulu beri contoh yang dengan isim dhamir. Ya, tinggal dikeluarkan dhamirnya banyak. Darabtum, darabtuma, darabtum. Nah, kok jadi duriba. Itu naibul fa'il. Sekarang ditanyakan fa'il. Kalau mereka telah makan, itu kan orang suka urusan makan dengan apa? Mereka telah makan. Akalu. Coba di i'rab. Abdullah Badang. Akalu. Akalu fi'lun madhi mabniyun 'ala dhamm liittisalihi. Kenapa dia dhammah? Liittisalihi biwawil jamaah. Terus al-wawu Nah, lupa lagi beberapa hari libur, lupa lagi. Wawu
dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il alif fariqah ijlis. Dilancarkan. Setiap hari ada yang ditunjuk untuk mengi'rab, ya. Ijlis. Untuk pertemuan berikutnya kalau tidak lancar seperti biasa. Kalau kemarin kan tanda-tanda i'rab, sekarang naik sudah belajar mengi'rab. Ketika ada soal mengi'rab mesti harus murajaah tanda-tanda i'rab, itu mesti. Baik, sekarang kita masuk pada bab baru. Babul mubtada wal khabar. Kita telah mengambil dua marfu'at, fa'il dan naibul fa'il. Sekarang akan mengambil dua lagi, yaitu mubtada dan khabar. Baik. Kalau pembahasan fa'il dan naibul fa'il akhwan itu terkait dengan jumlah fi'liyah. Sedangkan mubtada dan khabar yang akan kita bahas terkait dengan jumlah ismiyah. Karena antum perlu ketahui al-jumlah jumlah itu kalimat sempurna. Itu dalam bahasa Arab terbagi jadi dua. Al-jumlah al-fi'liyah dan al-jumlah al-ismiyah. Kalimat sempurna dinamakan jumlah fi'liyah itu yang bagaimana? Kalau diawali dengan fi'il. Yang diawali dengan fi'il maka dia namanya apa? Jumlah fi'liyah. Berarti bentuknya mesti apa? Fi'il plus fa'il atau fi'il plus apa? Naibul fa'il. Itu mesti. Ya. Rumusnya ini. Jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab ya tidak keluar dari ini. Pokoknya diawali dengan fi'il. Setelahnya fa'il atau setelahnya naibul fa'il. Kemudian untuk membedakan setelahnya itu fi'il atau naibul fa'il, antum tinggal melihat bentuk apa? Bentuk fi'ilnya. Antum perhatikan bentuk fi'ilnya. Kalau bentuk fi'ilnya adalah mughayyaru shighah, maka jelas setelahnya apa? Setelahnya apa? Hamzah. Kalau antum perhatikan fi'ilnya itu mughayyaru shighah, maka berarti setelahnya apa? Setelah fi'il. Naibul fa'il. Paham? Sekarang kalau anda beli ishtaraitu, beli kitaban. Ishtaraitu kitaban. Saya membeli kitab. Ini jumlah apa? Kalau ditanya Adam, jumlah apa? Antum lihat ishtaraitu kitaban. Jumlah apa namanya? Jumlah fi'liyah. Kenapa dinamakan jumlah fi'liyah, Tolha? Sudah diawali dengan fi'il. Tayyib, fi'il. Setelah fi'il ini apa? Fa'il atau naibul fa'il? Pada jumlah ini mana naibul fa'il? Ishtaraitu kitaban. Setelahnya fa'il, ishtaraitu, saya membeli kitab. Berarti tak di sini dhamir
Nah, sebagai apa? Fa'il. Tapi kalau saya ubah usturiya kitabun, usturiya kitabun, ini jumlah apa namanya Abdul Hafidz? Jumlah apa? Hah? Harus bisa membedakan yang jumlah ismiyah atau fi'liyah dengan mudah. Apa ini? Jumlah fi'liyah, kenapa? Karena diawali dengan fi'il. Tinggal dilihat fi'il itu. Kalau fi'il itu mughayyarus shighah, maka berarti dia setelahnya adalah naibul fa'il. Nah, sekarang ini fi'ilnya mughayyarus shighah enggak? Usturiyah. Muhammad Sido. Mughayyarus shighah antum tahu dari mana? Sok tahu sekali. Mughayyarus shighah. Antum tahu dari mana? Karena awalnya di dhammah, terus sebelum akhir di fathah. Ahsanta. Nah, itu baru usturiyah. Apa? Lah iya. Di kasrah sebelum akhir. Saya bilang apa tadi? Salah. Baik. Nah. Di kasrah sebelum akhir. Nah. Usturiya. Di dhammah awalnya, di kasrah sebelum akhirnya, kemudian huruf yang berharokat sebelumnya di dhammah semua. Ini kaidahnya. Kalau fi'ilnya itu lebih dari 3, paham? Ini caranya. Jadi awal sebelum akhir, kemudian yang sebelum akhir ini kalau ada yang berharokat di harokat di dhammah. Seperti misalnya istaghfara. Istaghfara. Huruf awalnya apa? Syukran. Di dhammah. Sebelum akhir diapain? Isnan. Kasrah. Huruf yang berharokat lainnya apa? Yang berharokat lainnya apa di sini pada istaghfara? Huruf apa? Huruf apa yang berharokat? Tak kan menjadi apa? Tu. Yang lainnya sukun. Ini caranya. Ustufira. Jadi ustufira. Taib. Berarti ini jumlah fi'liyah. Kemungkinannya 2, fi'il dan fa'il, atau fi'il mughayyarus shighah dan apa setelahnya? Hadir naibul fa'il. Kemudian jumlah yang kedua, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu yang diawali dengan isim. Susunannya cuma 1 mubtada plus khabar. Nah, ini untuk pemula. Nah, mubtada plus khabar. Tapi nanti kalau kalian belajar lebih lanjut, ada yang kedua, mubtada plus fa'il. Lu nggak bisa. Fa'il sadda masaddal khabar. Nah, ini antum jadikan angan-angan dulu aja. Nggak usah dipikir sekarang. Nah, karena apa? Untuk tahapan ini yang penting jumlah ismiyah intinya terdiri dari apa dan apa? Intinya Ilhan? Mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Nah, berarti kalau ismiyah mesti harus awalnya berupa isim. Jadi mubtada ini mesti apa? Isim. Enggak ada mubtada itu selain isim. Nah, sedangkan khabar nanti bisa beberapa jenis. Nah, ini gambarannya. Sekarang antum perhatikan matan.
Perhatikan matan, dibaca yang keras sampai kedengaran satu masjid. Indah ya Tariq. Baca yang keras. Baik. Qala Ibnu Jurrum rahimahullahu taala, babul mubtada'i wal khabar. Al mubtada'u huwal ismul marfu'ul 'ari 'anil 'awamilil lafdhiyyah. Perhatikan lafaz ini atau perhatikan dalam matannya. Al mubtada'u huwal ismul marfu'u. Mubtada itu adalah isim yang dirofakkan. Al-'ari, nah, yang terbebas anil awamilil lafdhiyah, dari amil-amil lafdhi. Jadi ada dua syarat pada mubtada, antum perhatikan. Yang pertama, akhwan, mubtada itu harus berupa isim. Mubtada itu harus berupa isim. Tidak mungkin mubtada itu berupa fi'il atau berupa huruf. Kenapa? Karena kalau didapati di awal suatu ungkapan kok berupa fi'il, maka mesti itu jumlah apa? Fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Kalau itu isim, maka baru mikir itu mubtada atau bukan. Nah, jadi mubtada harus berupa isim. Kemudian, nah, mubtada itu harus kosong dari amil lafzi, terbebas dari amil lafzi. Ini al-'ari, ya. Al-'ari itu hasilnya apa? Yang telanjang, itu yang tidak pakai amil lafdhiyah, yang terbebas, tidak ada amil lafdhiyah. Berarti ada beberapa ungkapan yang antum harus pahami pada mubtada ini. Nah, tadi mubtada apa? Al-ismu al-marfu' al-'ari anil awamilil lafdhiyah. Syarat pertama, mubtada harus berupa isim. Hukumnya mesti isim tersebut marfu', tidak ada mubtada kok mansub. Kemudian syarat kedua harus apa? Terbebas dari amil lafdhi. Berarti kalau ada amil lafzi padanya, maka dia tidak di-i'rab sebagai mubtada. Amil itu apa sekarang? Awamil. Awamil itu jamak dari amil. Nah, yang dimaksud dengan amil adalah sesuatu yang menjadikan berubahnya akhir-akhir suatu kata. Kemudahannya. Apa itu amil? Apa itu amil, Salman? Hah? Sesuatu yang menyebabkan perubahan keadaan akhir suatu kata. Tulis biar besok tidak kurang, tidak lebih. Nah, sesuatu yang menyebabkan perubahan keadaan akhir suatu kata. Apa? Hadir, baca. Nah, ya kan, kurang-kurang enggak ditulis. Tulis. Apa, Hanif? Apa itu amil? Menyebabkan perubahan keadaan akhir suatu kata. Antum jangan korupsi. Nah, saya nulis saja di korupsi. Coba
Antum Lampung. Nah, gitu, tamam. Baik, itu amil. Jamaknya apa? Awamil. Nah, amil akhwan terbagi menjadi dua, al-lafziyah dan al-maknawiyah. Amil lafziyah itu amil yang nampak. Contoh amil lafziyah itu seperti huruf jar. Nah, huruf jar itu sangat nampak ya kan dia. Fi, nah, Muhammadun fil baiti. Fi amil. Kenapa dinamakan amil? Karena dia menyebabkan perubahan akhir dari kata apa? Pada contoh tadi, hendak ya Ilhan al-baiti menjadi kasrah. Amil lafziyah. Nah, kalau mubtada itu syaratnya harus terbebas dari amil lafziyah. Mayoritas awamil dalam bahasa Arab akhwan itu amil lafziyah. Nanti akan dipelajari pada pembahasan khusus kitab yang di atas ini. Nah, dan amil maknawiyah dalam bahasa Arab cuma dua. Selainnya amil lafziyah. Nah, makanya dikarang kitab awamil mi'ah. Amil-amil yang 100. Itu pun sebagian. Kalau dihitung semua sekitar 200 lebih awamil. Amil maknawiyah tapi cuma dua. Yang pertama, al-ibtida. Yang kedua, at-tajarrud. Nah, amil maknawiyah ada berapa? Zakaria? Dua, yaitu al-ibtida dan tajarrud. Al-ibtida inilah yang kita bahas, yaitu amil maknawi yang menjadikan mubtada itu marfu. Kalau ditanya kenapa mubtada marfu? Kenapa mubtada itu dirofakkan? Yang merofakkan adalah al-ibtida, karena dia berada di permulaan suatu jumlah. Baik. Ini namanya amil maknawi karena nggak kelihatan. Cuman dalam bahasa Arab kan harus kaidahnya kaidah apa? Kaidah paten, kaidah yang enggak. Nah, beda-beda. Semua keadaan i'rab itu mesti ada penyebabnya, yaitu amil. Makanya ketika mubtada kok terus-menerus rafa, harus dicari amilnya apa. Nah, amilnya berarti apa? Ibtida. Kalau kemarin fa'il misalnya, daraba Zaidun. Zaidun apa keadaannya? Marfu. Siapa yang merofakkan Zaid? Merofakkan fa'il. Amil yang merofakkan fa'il itu apa? Indah ya Hanafi. Yang merofakkan fa'il apa? Fi'ilnya. Ini berarti maknanya daraba ini sebagai amil bagi Zaid. Itu amil lafzi atau maknawi? Amil lafzi atau maknawi? Indah ya Rehan. Zaidun fa'il, yang merofakkan fa'il apa? Fi'il. Fi'il itu amil lafzi atau maknawi? Lafzi karena terucapkan. Amil maknawi pokoknya cuma dua tok. Antum ingat-ingat dalam bahasa Arab. Amil maknawi cuma dua, yaitu ibtida pada mubtada dan tajarrud pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' makanya kita mengiram ketika fi'il mudhari' marfu apa? Yadribu Muhammadun. Naam. Memukul siapa? Kalban. Yadribu fi'ilun mudhari'un marfu'un apa? Li tajarrudihi anin nasibi wal jazim. Ini maknanya tajarrud, yaitu mudhari' itu marfu' karena terbebas dari amil yang menasabkan dan menjazmkan.
Ini antum pahami dulu akhwan karena sangat berfaedah. Pembahasan global tentang awamil. Nah sekarang kita kembali ke mubtada. Berarti mubtada isim yang dirofakkan oleh siapa? Amil apa? Maknawi yaitu tidak. Tapi diungkapkan oleh Ibnu Ajurum dengan apa? Ungkapan ini. Ismul marfu' al-'ari 'anil awamilil lafdhiyah. Isim yang dirofakkan yang terbebas dari amil-amil lafzi. Kalau terbebas dari amil lafzi maknanya dia dirofakkan oleh amil maknawi yaitu tidak. Sudah tahu sejarahnya? Baik. Contohnya sekarang untuk kita akhiri. Nah, aduh masih ada khabar lagi. Wal khabaru besok saja ini. Baik. Contohnya Zaidun qaimun. Ini besok insyaallah sambil kita mengambil khabar. Tapi antum faedahnya diingat ini tentang jenis jumlah, kemudian asal muasal, pembagian amil, kemudian amil yang merofakkan mubtada itu apa? Ya, karena ini penalaran sangat penting, sangat bermanfaat bagi kitab-kitab berikutnya. Baik, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta